apa mungkin tidak Pak, tanpa ada suatu tekanan, tapi dia mencontoh sesuatu yang dia lihat gitu? Saya kira ada benarnya, karena pada hakikatnya kita ini semua kan mencontoh, Pak. Perilaku kita ini kan menyontoh, Iya. ya baik keseharian kita maupun secara luas ataupun secara sempit memang. Tapi tidak semua apa yang dilihatnya itu lalu terpola dan menjadi perilaku yang kasar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini bersama kami Bapak Mayor Jenderal Dr. Andes Kusparmono Irsan, dan beliau mempunyai suatu tanggung jawab sebagai Deputi Bidang Operasi di Kapolri, di Markas Besar Angkatan Kepolisian yang sekarang berada di Jakarta tentunya. Pak Kus, apa kabar? Baik, selamat pagi, Pak. Begini Pak Kus, diundang ke Hikmah Fajar, kami ingin sekali berbincang-bincang tentang masalah kenakalan remaja, atau saya tidak ingin sekali mengatakan remaja, kenakalan pemuda juga bisa. Kalau menurut Bapak yang disebut kenakalan remaja atau kenakalan pemuda itu apa kira-kira? Konsepnya itu apa Pak? Pak Arif, memang lebih mudah mengatakan ketimbang memberi batasan-batasan. Betul. Kita mencoba memberi batasan. Kenakalan remaja yang terdata pada tahun 93, saya ulangi, kenakalan remaja yang terdata tahun 93 adalah 3.855 kasus. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 92, terjadi kenaikan sekitar 15,51%. Jadi naik ini ya? Naik, Pak. Ya. Jadi kenaikan tersebut tidak hanya secara kuantitas, artinya jumlahnya, Ya. tetapi juga karena juga kualitasnya. Artinya kualitas dari kenakalan itu. Nah, data kenakalan remaja pada umumnya adalah yang kita kategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan kenakalan dalam artikan bolos, tidak masuk sekolah, coret-coret, kemudian keluyuran dan sebagainya, itu kita tidak bisa datakan, Pak. Jadi artinya kenakalan remaja di sini kita kaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Itu kalau boleh saya katakan. Kalau nakal saja kan memang remaja ini harusnya gitu ya Pak, untuk mencari identitas gitu. Iya, sampai ada dikatakan kalau nggak nakal ya bukan pemuda. Lah iya. Tetapi nakal yang bagaimana ya Pak? Ya, itu. Nah, kalau kejahatan tentu ini sudah menjadi kerisauan ya Pak ya? Betul, Pak. Nah, kejahatan itu apa saja kira-kira Pak? Dari mulai kejahatan yang paling ringan, misalnya penganiayaan ringan, sampai yang terberat, membunuh dan mengedarkan narkotika. Iya. Jadi itu kalau sampai terjadi membunuh dan mengedarkan narkotika atau memakai zat adiktif lainnya gitu, menurut Bapak kelihatannya yang menjadi penyebab yang paling banyak sesudah data dikumpulkan gitu Pak. Tentunya Bapak mencari penyebabnya itu. Kira-kira apa yang paling menyebabkan? Memang paling mudah menyebutkan penyebabnya adalah situasi dan kondisi. Itu paling mudah. Iya. Tapi sebenarnya yang paling kita bisa lihat bahwa itu ada semacam blocking ya, penyumbatan dari kehendak-kehendak mereka, disebabkan karena adanya persaingan-persaingan, terus adanya keterbatasan-keterbatasan di dalam masyarakat sendiri, sehingga anak remaja ini untuk bisa menggapai kehendaknya sesuai dengan upayanya di dalam mencari identitasnya, ini terbentur-bentur. Sehingga akibatnya timbul sikap perlawanan dan sikap kenakalan itu, brutalisme. Apa mungkin tidak Pak, tanpa ada suatu tekanan, tapi dia mencontoh sesuatu yang dia lihat gitu? Saya kira ada benarnya, karena pada hakikatnya kita ini semua kan mencontoh, Pak. Perilaku kita ini kan menyontoh. Ya, baik keseharian kita maupun secara luas ataupun secara sempit memang. Tapi tidak semua apa yang dilihatnya itu lalu terpola dan menjadi perilaku yang kasar itu. Jiwanya inilah yang melakukan seleksi. Apa yang akan menjadi
bentuk perilakunya dan tidak. Oleh karena itu saya katakan memang kondisi keagamaan atau sikap keagamaan, sikap kejiwaan dan bentuk-bentuk resepsi terhadap ini dapat dicegah oleh adanya kematangan kejiwaan tadi. Ya. Saya sangat tersentuh Bapak mengatakan bahwa kematangan keagamaan dan kejiwaan itu bisa menyeleksi ya Pak ya. Iya. Kira-kira gitu. Tapi kalau ada memang karena persaingan terus timbul keterbatasan lalu timbul penyumbatan, kira-kira ada enggak jalan keluar gitu? Kalau kita bicara jalan keluar ini gimana? Memang harus dicari jalan keluarnya, Pak. Tidak bisa tidak. Kalau tidak nanti akan terjadi letupan-letupan, outburst. Oleh karena itulah maka kewajiban kita lah memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan atau adanya blocking tadi, sehingga remaja kita itu bisa lalu. Misalnya ya dengan olahraga, dengan ya seperti RCTI menggelar adanya basket untuk anak-anak dan sebagainya, atau SMP, SMA, dan kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi kegiatan-kegiatan semacam itu kan tidak menjangkau keseluruhannya. Ada yang tertinggal, bahkan sebagian besar masih tetap di dalam kondisi blocking. Oleh karena itu peran masyarakat untuk dapat memberikan jalan keluar dari masalah ini itu sangat penting. Saya katakan peran masyarakat bukan masyarakat pendidiknya, tetapi juga tokoh-tokoh agama, untuk dapat memberikan kepada mereka kesejukan lah di dalam batinnya, bahwa sebagaimana surat Al-Maidah ayat 2 ya, mengatakan janganlah kita berlomba-lomba berbuat kemaksiatan, berlomba-lombalah engkau berbuat kebajikan. Ini adalah satu makna yang besar sekali, karena dengan berlomba berbuat kebajikan itu kita di samping mendapatkan keuntungan di dunia, di akhirat juga akan dapat, Pak. Di dunia itu apa? Kalau kita berbuat kebaikan sama orang, masa ya orang kebaikan akan menghasilkan keburukan, kan tidak. Nah, sebaiknya dengan amal bakti kita yang baik, Tuhan telah menjanjikan akan memberikan pahala yang besar. Nah, oleh karena itu dua hal ini harus divisualisasikan. Jadi tidak hanya diceramahkan, didakwahkan, tetapi juga di dalam bentuk visualisasinya. Bagaimana sih sebenarnya pelaksanaannya itu? Nah, ini yang jarang kita sentuh. Jadi yang lebih banyak adalah himbauan, nasihat. Lah orang dinasihati terus tapi nggak pernah terlepas dari kondisi tadi, blocking tadi, ya tetap aja dia akan. Mudah-mudahan kita juga tidak tergolong yang terlalu banyak ngasih nasihat. Nah itulah Pak, saya takutnya cuma gitu, bisanya menasihati aja gitu. Melalui hikmah fajar ini. Iya, Pak. Nah, tapi kalau ini satu hal Pak ya, Bapak mengatakan tadi bahwa kesejukan ya Pak ya, kesejukan. Saya senang itu kata sejuk. Orang yang sejuk itu seolah-olah ada juga orang yang dingin. Ya, lalu kalau sejuk itu imbalannya dengan hangat ya Pak ya. Panas. Lalu ini panas gitu, panas, dingin, sejuk dan hangat itu. Masyarakat itu untuk mendapatkan kesejukan, kehangatan, kira-kira apa yang harus dikembangkan dan oleh siapa yang nomor satu harus mengembangkannya gitu Pak? Tentu pertama-tama yang harus mengembangkannya adalah keluarga. Karena inti dari kita semua adalah keluarga, Pak. Keluarga ada nukleus yang paling kecil. Nah, kalau di keluarga sendiri sudah ada kesejukan, itu nanti secara kumulatif akan terjadi kesejukan-kesejukan di kalangan masyarakat dan bangsa dan negara. Tapi kalau sudah di keluarga sendiri ada suasana-suasana pertentangan, kompetitif yang negatif dan sebagainya, ya dampaknya tentu satu pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu kesejukan itu adalah bagaimana keluarga ini menciptakan harmoni di dalam keluarganya. Artinya harmoni, masing-masing berbuat untuk kepentingan bersama, tapi peran masing-masing dihargai. Nah ini kadang-kadang ada egoisme ya Pak. Kalau Bapak bicara soal harmoni suami istri aja, kan merasa seolah-olah suami lebih berjasa daripada istrinya, atau istrinya lebih lelah daripada suaminya di dalam mendidik anak-anaknya gitu. Bagaimana menanggulangi hal-hal yang seperti itu? Kalau saya, ini karena saya tidak punya resep saya adalah perilaku saya sendiri gitu.
Bagi saya harmoni itu tercipta karena keterbukaan kita. Sehingga si istri mengetahui pekerjaan suami, sebaliknya suami juga tahu bahwa istri itu di rumah yang sedang mengerjakan, sedang membina dan sebagainya. Oleh karena itulah maka keterbukaan ini harus mulai ada. Keterbukaan antara suami istri, antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak, kakak dengan adik dan sebagainya, ini suatu harmoni. Jadi tidak bisa satu saja. Iya. Namanya harmoni. Jadi ibaratnya musik kan do re mi fa sol ini harus menjadi satu lagu yang indah. Indah. Itu.